Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang masyarakat madani. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titi Sanggunda Mayanti. Yang kedua ada Rahayu Widiawati. Yang ketiga ada Abdullah Kahar Muzakar. Yang keempat ada Reza Gusto Kurniawan. Masyarakat madani, dalam bahasa Inggris civil society, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilis, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Sejarah masyarakat madani. Untuk pertama kali, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurut para ahli, Syamsuddin Haris, civil society adalah suatu lingkup sosial dalam sebuah masyarakat yang mana negara tidak ikut mempengaruhi keberadaannya. 2. Ernest Gellner. Civil society menurut Ernest Gellner adalah sebuah tatanan masyarakat yang terdiri dari institusi non-pemerintah yang memiliki wewenang cukup kuat untuk mengimbangi sebuah negara. Dawam Raharjo. Civil society menurut Dawam Raharjo adalah suatu proses terjadinya sebuah peradaban yang mana proses ini karena hadirnya nilai-nilai kebijakan yang didasarkan pada pedoman hidup agar menghasilkan suatu persatuan dan integrasi sosial. Unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Yang kedua, adanya demokrasi. Demokrasi adalah suatu tatanan sosial yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Yang ketiga, adanya toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat adalah pluralisme. Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai sikap harus saling mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah. Yang kelima, adanya keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopolis dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Ciri-ciri masyarakat madani. Merujuk pada Bab Muller, ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani. Antara lain, yang pertama, terintegrasinya individu dan kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembataninya
kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri atau individualis. Yang kelima, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Pilar penegak masyarakat Madani. Lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat Madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritis dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat Madani. Supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dengan pemerintahan melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, dosen, dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat Madani yang bergerak melalui jalur moral forage untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat Madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat Madani di Indonesia. Indonesia telah menerima model Amerika, di mana negara mempunyai posisi yang lemah vis-a-vis masyarakat. Hal itu bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam dan sejarah masyarakat Madinah bentukan Nabi Muhammad SAW. Realitas juga menunjukkan kalau negara yang demokratis tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat Madani, tetapi harus ada keinginan politik juga dari pemerintah karena banyak karakteristik dari demokrasi yang memang menjadi kewajiban negara modern. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dan MPR atau DPR saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi. Masyarakat juga harus mengontrol kinerja pemerintah
dan para wakilnya, agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat madani, baik menjadi anggota masyarakat madani maupun perangkat negara kehendaknya, dapat mewujudkan demokrasi. Kesimpulan, masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dan membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Dalam proses mewujudkan masyarakat madani, dibutuhkan perjuangan yang gigih secara terus-menerus. Ia juga harus membangun unsur-unsur sosial yang menjadi terwujudnya masyarakat madani, seperti kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat. Alasan dan tujuan masyarakat agar terciptanya masyarakat madani adalah agar segala macam bentuk kemajuan dan pembangunan masyarakat dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.